Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Sebelum kita berdiskusi, Mas Wahar, kita coba dengarkan dulu pendapat dari pengamat BUMN dari Universitas Indonesia yang sudah terhubung lewat saluran telepon, Toto Pranoto. Pak Toto, selamat pagi. Selamat pagi, Leonard. Ya, Pak Toto, kalau kita lihat Menteri BUMN ingin sekali BUMN itu fokus kepada bisnis intinya. Disebut-sebut ada banyak sekali BUMN bukan usaha hotel tapi punya hotel katanya. Lalu di sisi lain Pak Erick Thohir juga mengatakan akan mengubah konsep yang rencananya awalnya tadinya super holding menjadi subholding. Intinya apakah semua yang dilakukan ini bisa membuat BUMN lebih sehat, Pak Toto? Ya, saya kira apa yang diinginkan Pak Menteri Erick Thohir itu saya kira suatu upaya terobosan begitu ya. Bagaimana supaya kinerja BUMN itu bisa semakin baik lah ya dan punya daya saing gitu ya. Jadi kalau dalam konteks misalnya kembali ke core business ya. Kalau kita amati memang sekarang ini karena di konteks pengelolaan BUMN itu mungkin di periode sebelumnya tidak melihat kepada core business sebagai suatu hal yang harus ditonjolkan. Kita lihat memang banyak sekali BUMN atau anak BUMN yang pada akhirnya itu memiliki bidang usaha yang not related kepada induknya begitu ya. Jadi karena modelnya seperti ini akhirnya yang kita lihat dalam konteks anak perusahaan terutama ya. Itu banyak sekali yang akhirnya mereka itu merugi karena memang mereka tidak bisa sinergi antara induk dan anaknya karena bisnisnya tidak related begitu ya. Jadi kalau sekarang ada istilah kembali ke core business dan segala macam, saya kira memang itu yang harus dilakukan. Dan dalam beberapa hal saya kira misalnya sebagai contoh ya, kalau kita lihat misalnya di Krakatau Steel lah misalnya ya. Jadi upaya-upaya yang sekarang dilakukan oleh mereka, misalnya mereka satu perusahaan punya sekitar 60 anak perusahaan. Bayangkan ya, yang kira-kira related kepada core business-nya berapa banyak. Yang tidak related berapa banyak. Jadi sekarang yang mereka kerjakan adalah melakukan suatu proses restrukturisasi, memetakan kembali sebetulnya bisnis induk dan anaknya yang related di mana. Yang tidak related keluarkan. Sehingga mereka bisa lebih sehat lah ke depannya kira-kira gitu ya. Seberapa signifikan sebetulnya Pak Toto untuk membuang anak atau cucu usaha yang tidak related ini? Seberapa signifikan itu akan mengangkat kinerja BUMN? Ya, saya kira sederhananya gini, kalau katakanlah dibuat anak perusahaan yang tidak related dan kemudian rugi, itu kan jadi beban buat induknya ya. Bayangkan sekarang ada sekitar 700-an anak usaha dan cucunya, dan sebagian besar rugi misalnya ya. Jadi kalau kita sekarang kembali ke core business-nya apa, kita lakukan upaya-upaya tanda petik restrukturisasi secara total dan kita fokus pada pengembangan bisnis utama, kita tingkatkan daya saing utamanya misalnya ya, saya kira itu akan membantu bagaimana performing BUMN juga bisa lebih ditingkatkan. Karena jelas, fokus, dan tidak terlalu banyak bidang bisnis yang kemudian mereka harus geluti ya, apalagi kepada bidang yang sangat berbeda-beda. Nah itu saya kira langkah yang cukup baik lah. Bagaimana dengan rencana super menjadi subholding? Gini sebetulnya, jadi pengertiannya kalau subholding itu menurut saya adalah hampir mirip lah dengan sektoral holding yang sebelumnya juga sudah digagas di eranya Bu Rini begitu ya. Jadi kan sebetulnya subholding itu kan anak dari induknya. Induknya siapa sih? Itulah superholding. Jadi misalnya di Singapura lah ada Temasek sebagai superholding ya. Di bawahnya itu kan banyak sub-subholding. Mungkin ada sekitar 8 atau 9 sektor begitu ya. Jadi kalau sekarang wacananya misalnya Pak Erick Thohir mau konsolidasikan dulu subholdingnya. Itu artinya sama dengan kalau menurut saya itu adalah bagaimana upaya-upaya supaya kita optimalkan dulu di level subholding atau sektoral holdingnya. Kalau nanti mereka sudah semuanya cukup kuat, sudah punya daya saing yang bagus, barulah mungkin ide untuk membentuk superholding di atasnya, itu mungkin bisa dikerjakan ya. Baik. Gitu. Baik, kita harapkan langkah-langkah ini bisa menyehatkan dan membuat BUMN lebih produktif ya. Pak Toto Pranoto, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Selamat pagi. Pagi. Mas Kohar, masalahnya adalah sering terjadi atau terletak pada manusianya. Ketika usaha-usaha manajemen sistematis dilakukan untuk mengefisienkan, merestrukturisasi dan sebagainya, seperti yang tadi dikatakan Pak Toto, kalau manusia-manusianya tidak support, bahkan mungkin jangan-jangan ada resistensi di situ, kan tidak bisa berhasil juga mengakselerasi perusahaan negara. Bagaimana? Betul, memang kan kadang-kadang begini, ketika perusahaan negara BUMN mau diakselerasi, ada bagian-bagian tertentu yang kemudian karena merasa kehilangan bisa kehilangan jabatan, kehilangan penghasilan, kenyamanannya terusik lah ya. Kenyamanan terusik lah, kenyamanan terusik maka cenderung untuk resisten. Nah ini yang tidak bisa lagi. Kenapa? Karena kita harus bergerak sangat cepat. Menuju Indonesia maju itu bukan perkara gampang. Bagaimana BUMN? Tujuan BUMN kan pertama kan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, itu nomor satu. Lalu selain itu juga memberikan pendapatan pada negara. Betul. Ketika
dia mewujudkan kesejahteraan rakyat tidak, tapi malah justru membebani negara dengan keuangan yang terus disuntik terus-menerus, artinya tidak sehat. Maka pada titik itu sebetulnya ya seperti dia hanya menghidupi orang-orang yang ada di BUMN itu saja. Semacam parasit begitu ya? Nah, semacam parasit. Karena itu harus ditata betul dan harus tegas. Yeah. Proses penataan BUMN itu harus tegas. Nah, subholding subholding yang tadi dikehendaki oleh Pak Erick Thohir tentu saja dia akan menuju nanti pada titik tertentu superholding. Karena memang kan saat ini melihat realitasnya kayaknya belum sampai. Belum solid ya? Belum solid untuk bisa ditarik kepada superholding seperti layaknya Temasek atau Berhad di Malaysia. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, maka fokus dulu, kembalikan pada core bisnis yang utama, sehingga yang dari dulu misalnya 118 BUMN kemudian yang selalu mencetak untung itu 15, ya bagaimana ini besarannya kue ini ditambah. Bagaimana tingkat keuntungan ini menjadi tidak hanya beberapa belas itu, tapi sudah 60% misalnya, sub-sub dengan sub-sub itu kemudian menghasilkan keuntungan. Ya, ketika sendiri-sendiri itu tidak untung lalu kemudian ditarik menjadi holding akhirnya menghasilkan keuntungan, itu kan bagus. Kalau untuk BUMN yang punya anak atau jangan-jangan cucu usaha yang masih related itu tidak apa-apa ya, karena misalnya tidak soal perusahaan-perusahaan konstruksi misalnya dia punya anak usaha yang bikin cetakannya begitu, itu masih oke. Masih oke. Dia misalnya dia menjadi bagian dari misalnya menyediakan relnya untuk misalnya untuk LRT dan seterusnya, itu kan masih related, masih memungkinkan untuk dilakukan. Tetapi kalau misalnya urusannya minyak atau apa misalnya, tetapi dia ngurusi hotel kan tidak bagus. Dia kemudian mengurusi rumah sakit atau apa, kan itu bukan sangat jauh dari core-nya, sehingga boleh jadi kalau dia terlalu disibukkan untuk mengurusi hal-hal yang bukan core, nanti jadinya malah menggerogoti keuntungan yang sudah ada pada core bisnisnya itu. Beberapa BUMN mengatakan begini, Mas Kohar, kenapa kemudian mereka mengatakan lihat dulu sejarahnya. Contoh misalnya Pertamina. Pertamina punya anak usaha hotel, punya anak usaha penerbangan, walaupun memang lebih privat sifatnya. Mereka mengatakan bahwa pada waktu mereka mengadakan itu karena tidak ada tempat-tempat lain atau usaha lain yang bisa mensupport selalu dengan lebih efisien. Kalau pakai jasa swasta itu akan lebih mahal. Nah, itulah kemudian kenapa sampai ada. Nah, kalau kemudian ini dihilangkan, bukankah malah bikin semakin tidak produktif, tidak efisien? Begini, salah satu keberadaan BUMN itu kan tujuannya adalah kalau dia tidak tersedia di masyarakat butuh banget sesuatu itu, apakah itu jasa atau barang dan kemudian tidak ada pihak swasta yang mau mengusahakan itu, maka BUMN wajib hadir dengan kondisi seperti itu. Nah, sejarah tadi berkaitan dengan ketika situasi saat itu. Tetapi ketika situasi saat ini kemudian sudah banyak pihak swasta yang lebih bisa mampu menghadirkan hal-hal di luar core bisnis yang mampu lebih efisien, ya sudah. Tinggalkan itu. Di sisi lain kan sebenarnya kalau saya menangkap pesan dari Pak Erick Thohir, BUMN ini harus bersinergi. Jadi ketika misalnya Pertamina butuh penerbangan, di situ kan ada BUMN juga yang di penerbangan. Tetapi pertanyaannya adalah apa iya semudah itu sinergi? Karena kan kadang-kadang ini ada ego sektoral, ada ego perusahaan. Tapi kita bahas di bagian berikut, Mas Kohar, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Kohar, sebelum kita bicara soal sinergi antar BUMN, kita coba dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta, ada Pak Nugroho. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Kohar, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi. Silakan Pak Nugroho. Dalam kehidupan negara, itu negara politik mengatur kekuasaan, tapi juga dia tidak bisa lepas dari masalah ekonomi atau perutnya. Nah, dalam negara modern yang sekuler ini ada dua sistem, Mas. Sistem komunis yang menjadikan semua usaha itu non-profit hanya untuk melayani rakyat. Dan sistem kapitalis yang semua usaha itu cari profit. Nah, Indonesia ini kan katanya Pancasila itu kan di tengah-tengah. Jadi ada negara yang badan usaha yang melayani, ada yang cari untung, ada yang swasta. Nah, BUMN itu di tengah.
Iya. Dia harus hidup untuk menopang negara dan melayani. Ini yang sulit. Iya. Sehingga ketika BUMN itu mendapat fasilitas besar, contohnya Pertamina yang gampang aja, monopoli minyak, untungnya besar harusnya. Iya. Nah, dia lalu merambah ingin jadi lebih besar, memenuhi kebutuhannya sendiri seperti negara. Bikin rumah sakit, bikin hotel, nanti mungkin bikin pabrik makanan. Nah, ini yang jadi kacau, ini jadi kacau sistemnya. Jadi saya kira mengembalikan pada fungsinya itu baik, tetapi memang sistem ekonomi Pancasila ini harus didiskusikan dulu lebih matang. Baik, terima kasih Pak Nugroho di Jakarta. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Nugroho ada Ibu Agustina di Pontianak, Kalimantan Barat. Bu Agustina, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard dan Bung Kohar ya. Selamat pagi Bu, silakan Bu. Topiknya bagus sekali ya, mengakselerasi perusahaan negara. Kalau kita sekarang ini sedang pada situasi, kalau saya itu kita apresiasi dulu Menteri BUMN saat ini itu top ya. Artinya kita doakan semua orang-orang yang mumpuni ini bisa membawa posisi yang memang terobosan-terobosan sangat berarti itu akan ada. Jadi Indonesia ke depan itu sebagaimana kita ketahui masa lalu itu BUMN kan bayangin tadi kalau disebut ada 700 anak perusahaan dan cucunya yang merugi. Nah itu kan sangat ironis memang dengan sistem apapun waktu berjalan. Jadi sebenarnya sudah pada kita bahagialah kalau menurut saya Presiden itu tegas untuk membawa ini sehingga menempatkan mudah-mudahan itu apa yang kita dambakan Menteri BUMN itu bisa membawa terobosan yang sangat berarti karena the right man on the right place itu sangat penting. Karena tanpa itu bayangkan kalau perusahaan negara dengan waktu berjalan membawa kerugian di masa kini. Nah sekarang sudah tahu sistem ekonomi apa yang harus dijalankan dalam perusahaan itu kan sudah sebenarnya patokan awalnya itu ilmunya itu sudah pakem ya. Jadi mudah-mudahan Mas, jadi kalau kita lihat kita sekarang sudah melihat nih, sekarang anak perusahaan di BUMN sudah orang-orang yang memang mumpuni yang belum disebut, mudah-mudahan ke depan itu semua berjalan dengan baik, dengan orang-orang yang baik dan nggak usah khawatir, orang yang kritisi pasti ada. Tapi tunjukkan, kami yakin seperti Pak Ahok di Pertamina appreciate buat kita. Ya. Terima Selamat kasih Bu pagi. Agustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Agustina di Pontianak, Kalimantan Barat. Di belakang Bu Agustina ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Kohar. Selamat pagi, silakan Pak Edward. Intinya BUMN itu didirikan. Salah satu usaha itu tujuannya benefit oriented, tetapi di sisi lain kan dia harus melayani masyarakat. Hal ini yang perlu diperhatikan oleh pemimpin-pemimpin BUMN dan menteri BUMN sekarang. Karena benefit oriented artinya harus untung. Kalau dulu ada BUMN yang mendirikan hotel umpamanya, saya ingat dulu kan misalnya di kantor pusat, seluruhnya kalau mau laporan, mau rapat itu harus ke kantor pusat ngumpul di sana sehingga BUMN mengeluarkan biaya hotel yang tinggi. Mereka dirikan hotel. Tapi sekarang kan rapat tidak perlu begitu, bisa rapat jarak jauh melalui internet. Mereka bisa telekonferensi, nggak perlu gitu. Jadi memang bisnis hotel, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Erick Thohir, fokus kepada core bisnis. Sehingga seperti Pertamina, itu yang jelas-jelas harusnya untungnya luar biasa. Ternyata sekarang kan malahan membuat negara rugi karena lebih besar impornya daripada ekspornya. Nah ini yang membebani pemerintah. Nah kita harapkan seperti POS yang dulunya cuma masyarakat, ya perusahaan swasta tidak ada yang mau melayani jasa pengiriman. Sekarang sudah banyak yang mau. Ya POS mesti meningkatkan kualitas. Wajar kalau POS itu sekarang memang agak tersendat sehingga merambah usaha yang lain. POS mulai merambah tabungan apa-apa. Nah kita harapkan orang-orang penting, orang-orang yang betul-betul punya integritas yang duduk di BUMN akan memikirkan BUMN bisa maju. Baik, terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu. Selamat pagi Pak. 2 dari 3 penelpon tadi kalau saya tangkap Mas Kohar melihat atau juga jangan-jangan Pak Nugroho juga sama melihat bahwa faktor manusia ini sangat penting. Kalau saya kawinkan dengan pertanyaannya adalah soal sinergi. Itu kan bukan sesuatu yang mudah juga ya. Memang beberapa kelemahan ini sebetulnya bukan hanya BUMN. Di beberapa titik di birokrasi kita itu umumnya
ketika sudah berbicara tentang koordinasi atau konvergensi atau malah kolaborasi saat ini, maka itu susahnya minta ampun. Ego sektoral itu luar biasa. Bayangkan kalau tidak ada ego sektoral maka tidak akan ada peraturan yang tumpang tindih. Tidak akan ada lagi begitu sudah ditetapkan di undang-undang misalnya ada kemudahan, kemudahan berbisnis kah, kemudahan mencari izin dan seterusnya. Itu sampai level paling bawah harusnya selesai. Betul. Itu kalau mentalitas ego sektoralnya sudah hilang. Tetapi problemnya kan tidak ini begitu. Sedikit demi sedikit lah. Kita melakukan itu. Bagaimana memperbaiki itu, dan itu harus dengan sikap yang sangat tegas, dengan pengawasan yang jelas, dan dengan tolok ukur yang jelas pula. KPI-nya itu harus betul-betul dibuat, dan itu disusun dengan durasi yang memang sudah ditentukan. Dan transparan ya? Dan transparan. Bayangkan aset BUMN terakhir 2018 itu sudah 8.000 triliun lebih, 8.092 triliun lebih. Dengan tingkat pengembalian aset itu ya kalau kita pukul rata sekitar 2,5%. Mungkin yang tinggi di perbankan ya, hingga 3,6, 3,3 dan seterusnya. Nah, artinya dengan ada perbaikan-perbaikan itu kalau tidak dikelola, tidak ditata dengan tadi itu, lebih fokus lagi, maka dia bisa lagi jatuh lagi, tergelincir lagi. Pertanyaannya Mas Kohar begini juga, seruan atau ini sebenarnya kan harusnya perintah dari seorang Menteri BUMN. Kalau tidak dilaksanakan kan tidak efektif juga. Nah, kita pengen tahu nanti bagaimana kita mengukur efektivitas dari seruan ini, tapi kita bahas di bagian berikut dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, yang paling penting kan bagaimana menjalankannya. Karena kalau kita melihat sederhana deh, pada tadi Bu Agustina sudah menyebut pada waktu Basuki Cahayapurnama disebut-sebut akan menjadi komut Pertamina, itu banyak sekali penolakan dari dalam Pertamina sendiri, Serikat Pekerja atau yang lain-lain. Nah, ketika Menteri BUMN yang adalah RUPS-nya, pemegang kendali tertinggi di BUMN memerintahkan untuk kembali ke core business, apakah itu akan serta-merta dilaksanakan oleh anak buahnya? Ya mestinya harus dilaksanakan. Tidak ada pilihan lain. Ketika tidak dilaksanakan ya harus ada tindakan tegas. Apakah itu misalnya menarik direksi atau menarik siapapun yang tidak menyetujui itu karena itu sudah menjadi sebuah kesepakatan atau keputusan dan itu direct sistemnya dari negara langsung, dan proses menuju keputusan kan sudah ada dialog, sudah ada dan seterusnya, transparan. Apalagi kan Menteri Erik menjanjikan transparansi kan, setiap keputusan dijalankan melalui transparan. Tidak tiba-tiba kenapa tidak tiba-tiba? Kenapa memilih si A, si B? Pasti punya tujuan tertentu. Nah, kalau ada penolakan-penolakan semacam itu artinya perlu diselidiki. Artinya ini sebetulnya residu dari ketika kita mencoba untuk masuk ke transisi demokrasi. Menuju demokrasi, tetapi institusionalisasi demokrasinya itu belum beres. Nah, ketika institusionalisasi demokrasi itu belum beres, pasti akan banyak celah. Demokrasi akhirnya menjadi demokrasi. Tadi yang kita bahas tadi itu di break, bahwa institusionalisasi demokrasi itu sangat penting supaya apa? Orang itu punya tanggung jawab masing-masing. Silahkan berbicara. Silahkan berpendapat sekeras mungkin, tetapi kalau itu sudah mengganggu misalnya goal, mengganggu tujuan utama, maka ya kita harus rela untuk menarik diri. Oke, kita harus bersepakat, kita tanggalkan hal-hal yang remeh-temeh untuk menuju hal yang lebih besar lagi. Itu sebetulnya substansi dari demokrasi. Jadi termasuk demokrasi dengan misalnya ada serikat karyawan di BUMN dan seterusnya, itu kan itu konsekuensi dari demokrasi, tetapi itu harus dibarengi dengan institusionalisasi. Proses tanggung jawab ada di situ, aturan ada di situ, sistem harus taat asas. Jadi demokrasi itu bukan berarti semau-maunya nggak taat asas, bukan berarti itu dijadikan sebagai kuda Troya atau batu loncatan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Itu jangan sampai, apalagi menggunakan BUMN. Pertanyaannya begini, akselerasi itu kan percepatan. Percepatan itu sesuatu yang harus bisa dihitung. Nah, kalau kita bilang jelas. Betul, mengakselerasi BUMN, itu ukurannya apa atau batas waktunya kapan kita bisa melihat bahwa oh ya, memang BUMN ini sekarang sudah accelerated, bagaimana? Nah, itu kan bertahap kan. Yang pertama kan sekarang mau digerakkan dulu sub holding.
Nah, dari subholding itu akan ditentukan KPI-nya. Misalnya dalam waktu 3 tahun, itu tingkat pengembalian aset tadi misalnya yang saya katakan, ya harus naik. Taruh dari misalnya yang biasanya cuma kurang dari 1%, ya bagaimana bisa naik 3 kali lipatnya menjadi 1,5% misalnya. Atau ya dari yang tadinya itu minus menjadi plus, yang tadinya tidak untung ya menjadi paling tidak dia bisa menghidupi dirinya. Garuda, Krakatau Steel. Ya, kan sudah mulai menunjukkan di kuartal pertama keuntungan yang meningkat dan seterusnya. Itu artinya proses menuju perbaikan sudah ada, tinggal konsistensi. Konsistensi dan ketegasan sikap, itu yang paling penting untuk mengakselerasi perusahaan negara.